Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Mantan Sampo Besak dengan NIM 2419111115 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri Magister Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinisnya. Yang dimana saya akan menjelaskan yang pertama tentang apa itu kardiorespirasi. Nah, kardiorespirasi adalah suatu istilah yang dimana akan mengacu pada sistem gabungan antara dua hal, yaitu kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah serta sistem pernapasan, yang dimana sistem pernapasan mencakup paru-paru dan saluran pernapasan yang akan bekerja sama untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dan membuang karbon dioksida. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi respirasi, yang dimana yang pertama saya akan menjelaskan tentang sinus frontalis. Nah, yang dimaksud sinus frontalis yang ini. Nah, sinus frontalis ini lokasinya di tulang frontal, tepat di atas alisan mata, yang dimana fungsinya untuk mengurangi berat tulang tengkorak, membantu resonansi suara serta menghasilkan mukus. Nah, yang kedua adalah cellula ethmoidalis, yang dimana ini adalah terletak di tulang ethmoid, yang dimana banyak ulang-ulang kecil yang berisi udara yang menjadi tiga bagian, itu ada anterior, media, serta posterior. Nah, lalu ketiga adalah sinus maxillaris. Nah, ini juga berlokasi dalam tulang rahang atas atau maksila atau di bawah rongga mata, yang dimana ini merupakan sinus paranasa terbesar yang dimana berfungsi untuk mengurangi beban tulang wajah serta menghasilkan mukus. Lalu kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yang dimana pertama ada tonsilla palatina. Nah, tonsilla palatina itu yang ini. Nah, yang menunjukkan ke sini. Nah, ini adalah berfungsi sebagai bagian dari sistem imun, yang dimana ini akan menangkap patogen yang akan masuk melalui mulut serta hidung. Nah, lalu ke yang selain ada tonsilla palatina, ada juga namanya tonsilla pharyngia yang ini, yang di atas ini. Nah, ini berlokasi di nasofaring, tepat di belakang rongga hidung bagian atas. Nah, ini berfungsi untuk sebagai imunitas saluran napas atas pada saat seorang pada masa kanak-kanak. Lalu ketiga ada tonsilla lingualis. Nah, yang ini. Nah, tonsilla lingualis ini berada di dasar lidah pada bagian belakang. Nah, di mana fungsinya itu untuk bagian dari cincin waldehyat atau jaringan limfoid pelindung saluran napas serta pencernaan. Lalu yang keempat ada maksila. Nah, atau tulang rahang atas. Nah, maksila itu yang ini. Nah, ini adalah merupakan menyokong gigi atas serta untuk membentuk sinus maxillaris. Nah, yang kelima adalah spatium retropharyngeum. Nah, yang ini spatium retropharyngeum. Nah, ini juga berfungsi sebagai untuk memungkinkan pergerakan bebas antara faring, esofagus, serta tulang belakang untuk menelan tulang serta bergerak. Nah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah cartilaginous arytenoidale atau tulang rawan arytenoid yang ini. Nah, ini ada dua tunjukan di sini dan di sini. Nah, ini jumlah itu ada sepasang kiri dan kanan seperti yang ini, yang seperti di gambar. Nah, lokasi ini terletak di cartilagocricoid dan di bagian posterior laring. Nah, ini berfungsi sebagai tempat melekatnya pita suara serta untuk mengatur pembukaan dan penutupan glotis melalui pergerakan dan putar dan geser. Lalu yang kedua adalah ligamentum cricoarytenoideum yang ini, di bawahnya pas. Nah, yang ini. Nah, ini merupakan sebagai penghubung cartilagocricoid dengan cartilagoarytenoid, yang dimana fungsinya itu untuk mendukung artikulasi serta pergerakan antar kartilago dan membantu mengatur ketegangan pita suara saat berbicara maupun bernapas. Lalu yang ketiga adalah cartilago epiglottica yang ini. Nah, ini bentuknya itu kayak seperti daun, yang dimana fungsinya itu untuk menutup pintu laring saat menelan dan mencegah makanan masuk ke saluran napas. Nah, di mana ini memiliki struktur itu tersusun atas tulang rawan elastis atau fleksibel. Lalu yang keempat adalah cartilago trachealis yang ini, yang bagian bawah ini, yang dua ini. Nah, ini jumlah itu sekitar 16-20, yang dimana itu kayak berbentuk cincin berbentuk C, yang dimana fungsi berlokasi untuk menyusun dinding anterior dan lateral trakea. Nah, bagaimana fungsinya itu untuk menjaga terbukanya saluran trakea saat bernapas serta
untuk yang di mana saat bagian posterior terbuka dan didekati oleh trachea yang dimana itu akan memberikan fleksibilitas saat menelan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, yang pertama saya akan bahas yaitu sinus frontalis yang lubang ini, yang ini. Nah, ini merupakan berada di bagian tulang frontal atau dahi tepat pada di atas orbita atau mata, di mana fungsinya itu untuk mengurangi berat tulang tengkorak, membantu resonansi suara serta akan menghasilkan mukus seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu yang kedua ada hiatus seminularis yang ini. Nah ini adalah bentuknya kayak seperti celah semilunar yang mana fungsinya itu sebagai saluran pembuangan utama dari beberapa sinus, yaitu sinus frontalis, maxillaris, serta celulae ethmoidalis anterior. Lalu yang ketiga, selain ada seminularis, ada juga maxillaris yang ini. Ini juga fungsinya itu adalah untuk sebagai jalan keluar untuk dari mukus dari sinus maxillaris menuju rongga hidung, yang dimana ini letak itu kayak lebih tinggi dari sinus, serta kondisinya akan menjadikan sinus maxillaris rentan mengalami infeksi kronis yang sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat seperti ada meatus nasi yang ini, yang lubang-lubang ini yang ini inferior, meatus nasi inferior, medial dan superior. Nah, ini juga seperti yang ada concha nasalis superior, medial dan superior yang ini. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya saya akan bahas tentang itu. Yang pertama, musculus trachealis yang ini. Nah, ini merupakan terletak di bagian posterior trachea, di mana ini akan menutup sisi terbuka dari sisi tulang rawan yang trachea tadi yang berbentuk C tadi, yang dimana jenisnya otot ini adalah otot polos, yang dimana fungsinya untuk mengatur diameter lumen trachea dengan kontraksi dan relaksasi. Lalu saat batuk, kontraksi otot ini akan meningkatkan tekanan udara untuk membantu mengeluarkan benda asing atau mukus. Nah, lalu yang kedua ada ligamentum annularia yang ini. Yang terantar ini, yang di antara cartilaginous trachealis ini. Nah, itu adalah sebagai penghubung cincin-cincin tulang rawan trachea antara satu sama lain secara vertikal, di mana ini akan berfungsi sebagai memberikan fleksibilitas serta kestabilan pada trachea. Lalu akan memungkinkan trachea untuk berkembang dan berkontraksi ringan saat bernapas ataupun saat menelan. Lalu yang ketiga saya akan bahas ada padies membranaceus yang ini. Nah, ini juga berlokasi di bagian posterior trachea, yang dimana ini tidak ada tulang rawan, yang dimana ini akan diisi oleh musculus trachealis dan jaringan ikat. Nah, ini akan memberikan fungsi sebagai memberikan fleksibilitas posterior trachea, yang dimana agar tidak kaku saat esophagus yang berada di tepat belakangnya akan menelan makanan. Nah, ini juga berfungsi untuk menghindari kompresi dari gerakan esophagus. Nah, di sini juga pada saat ada juga beberapa seperti ada dua bronchus piscipalis, yang dimana ada bronchus piscipalis sinister dan dexter. Nah, pada saat lewat sini, nah itu sinister, dan di sini ada dexter. Nah, pada bronchus piscipalis sinister ini kita akan bertemu dengan beberapa lobaris, yaitu ada bronchus lobaris superior sinister serta ada bronchus lobaris inferior sinister. Nah, tapi jika kita lewat bronchus piscipalis yang lewat sini, nah ini kita akan ketemu dengan bronchus lobaris inferior dexter, bronchus lobaris superior dexter, dan ada bronchus lobaris medius dexter. Jadi tiap lewat itu ada bertemu dengan beberapa organ. Nah, kita akan lanjut di bagian ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah fissura obliqua. Nah, ini yang ke membentang ini. Nah, ini sebagai penghubung atau sebagai pembatas antara lobus inferior lobus inferior dan lobus superior yang ini. Nah, lobus superior itu yang ini. Nah, yang inferior ini. Nah, yang pembatas itu ini, yang fissura obliquus yang kayak seperti memotong. Nah, ini adalah di bagian sinister. Nah, kalau di bagian dexter itu beda, karena di bagian dexter itu 3 lobus, sedangkan di sinister itu hanya ada 2 lobus. Nah,
Nah, yang dimana di bagian ini ada dua visura, ada visura horizontalis dan ada visura obliqua. Nah, visura horizontalis itu menghubungkan adalah lobus superior dan lobus medius. Tapi visura obliqua ini menghubungkan medius dan inferior. Tapi obliqua ini juga bisa menghubungkan antara superior dan inferior yang ini. Nah, jadi bisa dilihat bahwa perbedaannya pada dextral sinister ada lobusnya yang dimana si sinister itu hanya punya dua lobus, sedangkan dextral itu punya tiga lobus. Nah, kita akan lanjut ke anatomi selanjutnya, itu anatomi kardiovaskular. Nah, di anatomi kardiovaskular ini saya akan menjelaskan beberapa bagian, seperti ada vena cava superior yang ini, yang warna biru ini. Nah, vena cava superior ini berfungsi sebagai membawa darah deoksigenasi dari bagian atas tubuh, yaitu bagian kepala, leher, dan lengan ke atrium kanan jantung, yang dimana lokasi ini tuh masuk bagian atas atrium kanan yang ini. Nah, lalu ada arcus aorta atau lengkung aorta yang ini. Nih. Nah, ini juga tak kalah penting karena fungsi ini tuh yang ini merupakan bagian aorta yang dimana akan membawa darah yang beroksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Nah, di mana ini punya tiga cabang, itu ada truncus branchiocephalicus, ada arteri carotis communis sinistra, dan arteri supravia dan sinistra. Di mana lokasi ini tuh melengkung di atas permukaan jantung. Lalu kita ada truncus pulmonalis yang ini. Nah, ini juga fungsinya untuk membawa darah deoksigenasi dari ventrikel kanan ke paru-paru, yang dimana ini punya dua cabang, itu ada arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri. Nah, yang ke selanjutnya adalah auricular sinistra atau yang ini, yang agak kecil ini. Nah, itu bagiannya yang berbentuk seperti kantong kecil dari anterior kiri. Nah, itu fungsinya untuk menambah dari volume anterior kiri, serta akan sebagai tempat polisirin itu terbentuknya trombus. Trombus yang dimana itu merupakan bekuan darah terutama pada pasien yang dengan fibrilasi atrium. Nah, yang kelima adalah ventriculus sinistra atau ventrikel kiri. Nah, yang ini ventriculus sinister ini fungsinya untuk memompa darah yang beroksigen ke seluruh tubuh melalui aorta, yang dimana di sini itu seperti berbinding paling tebal dari semua bilik jantung dan tahan tekanan yang tinggi. Nah, ventriculus juga ada dextralnya yang ini. Nah, lalu ada atrium dextrum atau bisa dibilang atrium kanannya yang ini. Nah, ini juga fungsinya itu untuk menerima darah diogenasi dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior yang ini. Nah, yang dimana itu tempat masuknya sinus coronarius, serta yang dimana itu akan mengandung nodus atria atau SA yang mengatur irama jantung. Nah, mungkin kita akan lanjut ke slide selanjutnya lagi. Nah, di sini ada 4 bagian utama, ada valva trunci pulmonalis, ada valva aortae, ada valva atrioventricularis dextra atau valva tricupidalis, serta valva antiventricularis sinistra atau valva mitralis. Kita akan mulai di valva trunci pulmonalis dulu. Nah, di mana ini merupakan katup pulmonalis, yang dimana lokasi ini itu antara ventrikel kanan serta trunci pulmonalis. Nah, di mana fungsinya itu untuk mencegah aliran darah dari arteri pulmonalis ke ventrikel kanan setelah kontraksi jantung atau sistol. Nah, valva trunci pulmonalis ini ada 3 bagian, ada valva seminalis dextra, valva seminalis anterior, serta valva seminalis sinistra. Nah, di mana itu bisa dibedakan berdasarkan lokasinya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang valva anteriventricularis sinistra atau valva mitralis yang ini, yang bagian bawah ini. Nah, ini juga punya 3 bagian, yaitu adalah cuspis commissalis sinistra yang ini, baru ada cuspis posterior, cuspis anterior, serta ada cuspis commissalis dextra. Ini juga bisa dibedakan berdasarkan lokasinya. Nah, ini hanya punya kupis. Nah, dan fungsinya itu adalah untuk mengatur aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri dan mencegah darah kembali ke atrium untuk saat ventrikel berkontraksi. Nah, lalu ini juga, tapi ini berbeda dengan valva antiventricularis dextra nih, atau valva tricupidalis, di mana ini punya 3 kupis, ada kupis posterior yang ini, kupis anterior yang ini, dan kupis septitalis. Nah, ini beda yang selanjutnya sebelumnya yang dimana hanya punya 2.
Nah, ini juga fungsinya untuk mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri setelah pemompan darah ke seluruh tubuh. Lalu yang terakhir adalah valva aortae. Nah, di mana ini mempunyai nama lain yaitu ada katup tricuspid. Nah, di mana ini berfungsi sebagai mengatur aliran darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan mencegah darah kembali saat ventrikel berkontraksi. Nah, mungkin itu dari 4 cabang utama ini. Nah, itu juga bisa semua ini punya beberapa bagian seperti ada yang tadi valva aorta, ada valvula seminaris sinistra, valva seminaris dextra dan valva seminaris posterior. Nah, itu dibedakan juga berdasarkan lokasinya. Nah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, itu ada bagian jantung juga. Nah, ini mana saya akan membahas beberapa bagian seperti sinus aorta yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dimana ini fungsinya untuk untuk menjadi asal arteri koronaria serta untuk memungkinkan aorta tertutup dan terbuka dengan efisien. Lalu yang kedua adalah valvula yang sinus aorta yang tadi ini. Nah, yang kedua adalah valvula seminaris sinistra yang ini. Nah, ini juga fungsinya untuk salah satu dari 3 katup daun pada katup aorta yang daun ini. Yang merupakan salah satunya. Nah, dimana fungsinya untuk mencegah darah mengalir balik dari aorta ke ventrikel kiri. Nah, ini yang sebenarnya ada arteri koronaria sinistra yang ini nih. Nah, dimana ini fungsinya berasal dari sinus aorta sinistra, dimana fungsinya sebagai menyuplai darah ke dinding arterial jantung, ventrikel kiri serta septum interventricular anterior. Dan dimana arteri koronaria sinistra ini punya 2 cabang, itu rambus interventricularis anterior dan rambus silsium flexus. Nah, ini juga punya cabang lain yaitu arteri coronaris dextra. Nah, lalu yang selanjutnya ada musculus papillaris posterior. Nah, yang ini yang agak tebal ini. Nah, ini juga lokasinya biasa terdapat pada ventrikel kanan, yang dimana ini melekat pada katup tricuspid melalui corona tendenea, yang dimana fungsinya itu untuk menstabilkan katup saat sistol serta mencegah prolaps katup ke arterium. Nah, papillaris juga ada 2 bagian, ada bagian posteriornya dan juga ada bagian anteriornya. Lalu yang kelima adalah septum interventricular pars membranacea yang ini, yang bagian agak besar ini. Nah, ini merupakan bagian tipis dari atau fiber besar dari septum yang membesarkan ventrikel kiri dan kanan, yang dimana fungsinya itu untuk bagian penting dalam konduksi listrik jantung yang dimana ini dekat dengan Bander's Hills. Nah, kita akan lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian, seperti yang pertama adalah arteri koronaria dextra. Nah, yang ini, yang warna merah, yang arteri ini. Nah, ini merupakan berasal dari sinus aorta sinistra, di mana fungsinya itu untuk menyuplai darah yang beroksigen ke sebagian besar atrium kiri, ventrikel kiri, dan sebagian besar septum interventrikular. Nah, di mana ini punya 2 cabang utama, itu ada rambus interventricularis anterior dan rambus silsium flexus. Nah, yang kedua yang akan saya bahas itu interventricularis anterior yang ini. Nah, ini juga merupakan cabang dari arteri koronaria sinistra, yang dimana ini merupakan yang dimana berjalan dari sulcus interventricularis anterior, yang dimana ini akan menuju ke aspek jantung, yang dimana berfungsi untuk menyuplai septum interventricular anterior dan juga dinding anterior ventrikel kiri serta bagian dari apex jantung. Lalu yang akan saya bahas selanjutnya adalah arteri koronia dextra yang ini. Arteri koronia dextra ini juga sudah saya bahas sebelumnya. Nah, tapi yang saya bahas sebelum itu kan dextra. Nah, yang saya akan bahas yang pada kali ini adalah sinistra. Nah, di mana arteri koronia sinistra ini fungsinya juga itu hampir sama koronia dextra tadi, cuman beda lokasi dan beda dan punya perbedaan di bagian lainnya. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke slide selanjutnya yang ini. Nah, ini juga saya akan bahas tentang beberapa bagian, seperti ada arteri koronia dextra yang sudah saya bahas sebelumnya yang ini, tapi di sini agak lebih jelas lagi gambarnya yang ini. Nah, ini juga berasal dari sinus aorta dextra, yang dimana ini merupakan berjalan di sulcus coronaris kanan
antara atrium dan ventrikel kanan, yang dimana berfungsi untuk menyuplai atrium kanan, ventrikel kanan, bagian bawah ventrikel kiri, dan sistem konduksi jantung. Yang dimana ini punya 3 cabang utama, ada ramus nodis sinuatrialis, ada ramus marginalis dextral, dan ramus interventricularis posterior. Nah, yang kedua, kalau ada dextral pasti ada sinister yang ini. Nih, nah juga fungsinya hampir sama yang sebelumnya, cuman asalnya itu berasal dari aorta sinistra dan sangat pendek dan bercabang menjadi arteri koroner sinistra, dimana ini merupakan cabang melingkar yang dimana mengikuti jalur koronarus kiri dan melengkung di bagian belakang jantung, sehingga ini berfungsi sebagai atrium kiri, dinding lateral, dan posterior ventrikel kiri. Nah, juga ada arteri koroner sinistra yang dimana ini juga turun melalui suscus intervallicus anterior hingga apeks jantung. Nah, mungkin itu ada penjelasan saya, tapi ada beberapa tambahan yang tadi yang ingin saya bahas. Itu ada arteri koroner sinistra yang ini. Nah, ini yang sinistra ini ini merupakan turun melalui suscus intervallicus anterior yang sudah saya bilang tadi, yang hingga apeks jantung, yang fungsinya untuk menyuplai ventrikel kiri anterior, sebagian besar septum intervallicus anterior, serta apeks jantung. Mungkin itu dari saat ini. Nah, saya akan bahas tentang yang vena. Nah, di vena ini saya akan membahas tentang beberapa bagian. Ada vena jugulis eksternal atau vena jugulis eksternal yang ini, yang ditunjukkan ini. Nah, ini juga merupakan terletak di samping leher, yang dimana akan mengalirkan darah dari kepala, leher, dan wajah. Yang dimana ini asalnya itu yang dimana darah akan dikumpulkan dari vein-vein wajah dan leher, serta sebagian dari otot-otot kepala dan leher. Nah, fungsinya itu untuk membawa darah deogenerinasi dari bagian luar kepala dan leher kembali ke jantung melalui vena bronchiocephalica. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang vena jugulis internal. Nah, yang tadi eksternalnya, yang sekarang ada internal. Itu adalah bagian pas di bagian bawahnya yang ini. Nah, ini juga terletak di bagian lebih dalam lagi dari vena jugulis eksternal, yang dimana akan mengalirkan darah dari otak, tenggorokan, dan bagian dalam leher. Yang dimana fungsinya itu mengumpulkan darah dari otak, faring, dan area kepala bagian dalam. Yang dimana jalur ini itu akan mengalir ke vena branchiocephalica dan akhirnya akan bergabung ke vena cava superior. Nah, fungsinya itu untuk membawa darah deoksigenasi dari otak dan struktur ke dalam leher hingga ke jantung. Lalu yang ketiga saya akan bahas ada vena cava superior yang ini. Nah, ini juga tak kalah penting karena lokasi ini tuh berada di vena besar yang membawa darah deoksigenasi dari bagian tubuh bagian atas, yaitu kepala, leher, dan anggota tubuh atas, yang dimana akan menuju ke atrium kanan. Yang dimana asalnya ini terbentuk dari penggabungan vena branchiocephalica kiri dan kanan, dan berfungsi sebagai untuk mengalirkan darah deogenerinasi dari bagian tubuh atas kembali ke jantung. Lalu yang saya akan bahas keempat adalah vena pulmonalis yang ini, agak dekat lagi dengan vena cava superior tadi, yang dimana lokasi dia terdiri dari 4 pembuluh, 2 vena pulmonalis kiri dan 2 vena pulmonalis kanan, akan membawa darah beroksigen dari paru-paru ke atrium kiri jantung, dan dimana fungsinya itu untuk mengangkat darah yang kaya akan oksigen kembali ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Mungkin sekian untuk anatomi sistem kardiovaskular. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang anatomi klinis. Yang pertama kita bahas yang bagian respirasinya dulu, yang dimana yang pertama adalah asma. Dimana asma ini merupakan kondisi klinis pada saat saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan bronkus, yang dimana akan menyebabkan kesulitan bernapas. Yang dimana asma ini termasuk penyakit obstruktif yang reversibel, artinya penyempitan saluran napas dapat kembali normal terutama dengan pengobatan. Dan asma juga merupakan suatu gangguan pernapasan kronis yang ditandai dengan oleh peradangan pada saluran napas, penyempitan bronchiolis, penekanan produksi lendir, serta menyebabkan kesulitan dalam bernapas, sehingga gejala yang umum yang meliputi seperti napas yang berbunyi, batuk, sesak napas, rasa berat, dan darah. Lalu ada yang kedua ada Barrett cyst atau dada tong, di mana kondisi ini merupakan saat dada itu tampak membulat dan membesar secara permanen. Di mana ini bentuknya itu mirip seperti tong atau silinder, di mana ini terjadi
akibat hiperinflasi paru-paru, di mana udara akan terperangkap dalam paru-paru dan tidak bisa keluar sepenuhnya. Dan ini juga merupakan keadaan yang dimana bentuk dada akan tampak membesar dan membelah seperti tong, yang dimana biasanya akan terjadi akibat hiperinflasi paru-paru serta berkurangnya elastisitas jaringan paru, sehingga kondisi ini sering ditemukan pada penderita emfisema dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Lalu yang selanjutnya kita membahas tentang klinis di sistem kardiovaskular. Yang pertama adalah stenosis aorta. Nah, ini merupakan penyempitan katup aorta, yaitu yang katup yang memisahkan vertikal kiri jantung dari aorta, yang dimana pembuluh darah besar yang membawa darah akan oksigen ke seluruh tubuh, yang dimana penyempitan ini akan menghambat aliran darah keluar dari jantung, memaksa jantung bekerja lebih keras, sehingga stenosis aorta adalah kondisi di mana katup aorta ini akan menyempit sehingga akan mengaliri aliran darah keluar dari ventrikel kiri menuju aorta, di mana kelainan ini bisa bersifat bawaan sejak lahir atau muncul seiring waktu, dan ini akan menyebabkan peningkatan kerja jantung yang tidak ditangani akan menjadi resiko yang kembali menjadi gagal jantung, di mana gagal jantung ada sebuah penyakit yang sangat berbahaya karena itu akan menyangkut dengan jantung. Lalu yang selanjutnya adalah infark miokard, di mana akan sering disebut dengan serangan jantung seperti banyak yang terjadi pada orang-orang, yang dimana ini adalah kondisi kematian jaringan otot jantung atau miokardium akibat terhentinya aliran darah ke bagian tertentu dari jantung, yang dimana biasanya ini terjadi karena sumbatan mendadak pada arteri koroner, sehingga terjadi kerusakan pada otot jantung yang disebabkan oleh terhentinya aliran darah. Nah, ini juga umumnya terjadi akibat penyumbatan pada arteri koroner, yang dimana akan bisa menyebabkan kematian jaringan miokardium dan bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Lalu yang selanjutnya ada aritmia, di mana ini kondisi di mana saat denyut jantung ini tidak teratur, atau bisa juga terlalu cepat, atau bisa juga terlalu lambat, atau irama jantungnya kayak kacau lah, di mana ini terjadi ketika sistem listrik jantung ini kayak mengalami gangguan yang akan mengarah pada perubahan pola detak jantung. Nah, sehingga bisa dikatakan aritmia adalah gangguan pada irama jantung yang ditandai dengan detak jantung yang tidak teratur, bisa terlalu cepat atau takikardia, atau terlalu lambat atau brakikardia, yang dimana biasanya kondisi ini akan disebabkan oleh masalah pada sistem konduksi listrik jantung. Mungkin sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan terima kasih.